Dalam seri ke-573 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, Yanuar sebagai Ratanca, Eli Ermawati sebagai Mesin, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok uloro, sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pil. Aduh, rematik kuku, Mbak. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum karo super pil, buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro, Sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pil. Karo super pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Ramapati merasa lega dan gembira karena nampaknya Mesin berhasil mengobati penyakit Sang Prabu. Malam itu dia berbincang-bincang dengan istrinya di ruang pendopo. Sang Ramapati bermaksud mengambil Mesin menjadi istri. Untuk sesaat lamanya Nyai Ramapati tidak dapat berkata apa-apa. Dia tercenung duduk bagaikan sebuah arca. Bagaimana, Nyai? Aku ingin mendengar pendapatmu. Tapi sebelumnya sudah kukatakan, hendaknya kau jangan salah paham. Maaf, Kakang. Apakah rencanamu itu tidak berlebihan? Apakah nanti justru kau tidak menjadi bahan olok-olok para pembesar kerajaan yang lain? Ingat, Kakang Ramapati, Nyai Paricara itu siapa? Dia hanyalah seorang tabib. Dia hanyalah seorang warga desa biasa. Apakah kau tidak takut pamormu justru akan menjadi suram? Tidak, Nyai. Sama sekali tidak. Aku dapat melihat bahwa perempuan yang bernama Nyai Paricara itu memancarkan cahaya keberuntungan yang tiada akan ada habisnya. Kalau begitu, apakah aku tidak membawa keberuntungan, Kakang Ramapati? Bukan begitu, Nyai. Sudah kukatakan kau jangan salah paham. Ini adalah persoalan pribadiku. Ini adalah persoalan masa depan kita berdua. Kalau aku dapat memperistri Nyai Paricara, pengaruhnya bisa menjadi lebih bagus. Kedudukanku bisa menjadi semakin kuat. Ini yang paling penting, Nyai. Sebenarnya aku kurang setuju, Kakang. Tapi kalau memang hal itu sudah tidak bisa dicegah, ya, terserah. Aku tinggal menurut saja apa keinginanmu. Jangan begitu, Nyai. Aku justru minta pertimbanganmu. Aku minta pemikiran-pemikiranmu. Coba pikir baik-baik. Sekarang ini keadaanku sedang terpojok. Aku sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk menjalin hubungan yang serasi dengan Gusti Prabu. Hal itu karena nampaknya Gusti Prabu kecewa setelah peristiwa penumpasan pemberontakan Gajah Biru di kaki Gunung Welira. Karena itu, Nyai, aku harus memulihkan hubunganku dengan Gusti Prabu. Sebab kalau tidak, cepat atau lambat kita akan tersingkir. Atau paling tidak, aku akan sulit untuk memanjat tangga kehormatan yang lebih tinggi. Dan sekarang ini aku mempunyai kesempatan yang sangat bagus. Dengan mengawini Nyai Paricara, aku yakin hubunganku dengan Sang Prabu akan segera pulih kembali. Dalam hal ini, aku benar-benar minta pengertianmu, Nyai.
Jangan berpikir yang bukan-bukan. Bagaimanapun juga kau tetap istriku. Kau adalah Nyai Ramapati. Ya, kalau memang begitu keinginanmu, aku tidak akan menjadi penghalangmu. Silahkan, Kakang Ramapati. Aku rela, baik secara lahir ataupun batin. Oh, Nyai, terima kasih. Terima kasih atas pengertianmu yang sangat besar ini. Sekarang coba tolong panggilkan Ratanja. Aku akan bicara dengan anak itu. Duduklah, Ratanja. Duduk dengan baik dan perhatikan apa yang akan kukatakan kepadamu ini. Iya, Gusti Ramapati. Di mana kakak angkatmu, Nyai Paricara? Apakah Gusti bermaksud memanggilnya? Kakak hamba sekarang sedang berada di ruangan biliknya. Tidak usah sekarang. Begini, Ratanja. Selama ini kau tinggal bersamaku di rumah ini. Tentunya kau sudah tahu siapa aku. Dan aku pun sudah tahu siapa dirimu. Aku ingin bertanya sedikit, Ratanja. Apakah selama kau tinggal di rumahku, kau merasa kerasan? Kau merasa cukup senang dan bahagia? Ampun, Gusti Ramapati. Sepertinya hamba cukup merasa kerasan tinggal di rumah kediaman Gusti. Di sini hamba tidak kekurangan apa-apa lagi. Dan hamba merasa bersyukur karena Gusti telah sudi mengangkat martabat dan derajat hamba dari kalangan bawah menjadi warga istana Majapahit. Tidak seharusnya kau merasa puas, Ratanja. Sebab sekarang ini aku ingin mengangkat derajatmu setingkat lagi lebih tinggi. Apa maksud Gusti? Ratanja, coba kau jawab dengan terus terang. Kau jawab dengan jujur apa yang kutanyakan kepadamu ini. Begini, Ratanja. Bagaimana kalau seandainya, bagaimana kalau misalnya Nyai Paricara, kakak angkatmu itu kuambil menjadi istri? Ratanja terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan Sang Ramapati. Dia tidak tahu bagaimana cara menjawab pertanyaan itu. Untuk sesaat lamanya dia diam saja sambil menundukkan wajahnya dalam-dalam ke lantai ruangan pendopo. Bagaimana, Ratanja? Apakah kau setuju ataukah sebaliknya kurang setuju? Ampun, Gusti Ramapati. Apakah hamba tidak salah dengar? Menurut pendapat hamba, sangatlah kurang pantas jika Gusti Ramapati bermaksud memperistri kakak angkat hamba. Mengapa kurang pantas? Apakah karena aku sudah tua begitu? Bukan, Gusti. Bukan soal itu. Tapi Gusti adalah seorang pembesar kerajaan. Gusti mempunyai pengaruh yang sangat luas. Sedangkan kakak hamba hanyalah seorang warga desa biasa. Apakah nanti tidak menjadi bahan perguncingan kalangan istana? Ampun, Gusti. Ini hanyalah pendapat hamba. Soal itu aku sudah mempertimbangkannya masak-masak, Ratanja. Aku sudah menghitung untung ruginya. Aku sudah meninjau dari segala segi. Kukira tidak menjadi masalah bahwa kakak angkatmu hanyalah seorang warga biasa. Sebab apa? Sekalipun Nyai Paricara hanyalah seorang warga desa biasa, tapi dia mempunyai keahlian yang sangat langka. Dan keahliannya itu pasti dapat menutupi segala kekurangannya. Sekarang bagaimana, Ratanja? Coba katakanlah terus terang. Ampun, Gusti Ramapati. Kalau memang itu sudah menjadi kehendak Gusti, hamba tinggal menurut saja. Hamba justru merasa sangat gembira dan lega.
hamba merasa sangat bersyukur karena Gusti berkenan memberi kakak angkat hamba. Terima kasih Ratanca. Terima kasih atas persetujuanmu. Sekarang coba tolong panggilkan Nyai Paricara kemari. Aku ingin bicara empat mata dengannya. Baik Gusti. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok uloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pil. Aduh, rematik kuku, Mbak. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum karo super pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pil. Karo Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Ada apa, Ratanca? Mengapa kau kelihatan gelisah? Adakah sesuatu yang telah mengganggu pikiranmu? Oh, tidak. Tidak, Kakak. Tidak, Nyai Paricara. Kau jangan berdusta padaku, Ratanca. Katakanlah yang sebenarnya. Aku tidak apa-apa kok. Gusti Ramapati memanggilmu, Nyai Paricara. Sekarang beliau menunggu di ruangan pendopo. Gusti Ramapati memanggilku malam-malam begini? Iya, kau ditunggu di ruangan pendopo. Gusti Ramapati ingin membicarakan sesuatu yang sangat penting denganmu. Soal apakah gerangan? Aku tidak tahu. Gusti Ramapati tidak mengatakannya kepadaku. Beliau hanya menyuruhku memanggilmu. Baiklah, kau tunggu di sini, Ratanca. Aku akan menemui beliau. Mesin kemudian melangkah meninggalkan ruangan biliknya. Ratanca masih kelihatan gelisah. Dia sama sekali tidak dapat membayangkan bagaimana sikap dan tanggapan Mesin seandainya mendengar lamaran Sang Ramapati. Sementara itu, Mesin sekarang sudah tiba di ruangan pendopo. Sang Ramapati tersenyum ramah, dan Mesin segera duduk di hadapannya. Silakan duduk, Nyai Paricara. Terima kasih, Gusti Ramapati. Ada apakah gerangan, Gusti? Mengapa Gusti memanggil hamba? Bagaimana, Nyai Paricara? Apakah kau sudah mengantuk? Sepertinya hari masih sore. Kita bisa berbincang-bincang sebentar di tempat ini. Ampun, Gusti Ramapati. Sebenarnya hamba ingin istirahat. Tadi siang hamba berjalan-jalan bersama Ratanca, melihat-lihat suasana kota Raja Majapahit. Sebenarnya hamba sudah sangat lelah dan ingin istirahat. Tapi karena Gusti Ramapati memanggil hamba, baiklah, biarlah hamba menunda barang sebentar istirahat hamba. Aku tidak membutuhkan waktu terlalu lama. Bagaimana, Nyai Paricara? Apakah suasana di kota Raja Majapahit cukup berkesan di hatimu? Suasana di sini sangat ramai, Gusti. Lain hanya dengan suasana di kampung hamba, Pasuruan 1. Di sini hamba melihat pemandangan yang sama sekali jauh berbeda. Orang-orangnya berpakaian serba bagus, rumah-rumahnya serba indah, dan jalan-jalan ramai, penuh dengan kereta-kereta kuda yang bagus. Kalau melihat suasana di kota Raja Majapahit, sepertinya negeri kita ini sudah benar-benar makmur dan sejahtera. Itu pemandangan khas di kota-kota besar, Nyai Paricara. Ampun, Gusti. Sebenarnya ada keperluan apakah sehingga Gusti memanggil hamba? Begini, Nyai Paricara. Aku ingin tahu sesuatu mengenai diri pribadimu.
Ratanca menceritakan kepadaku bahwa sekarang ini kau hidup sendirian. Maksudku kau tidak mempunyai suami. Apakah benar demikian? Benar, Gusti Ramapati. Sekarang ini hamba memang telah menjadi seorang janda. Kau masih cukup muda, Nyai Paricara. Mengapa kau tidak mengambil suami lagi? Kau masih mempunyai kesempatan yang sangat leluasa untuk berumah tangga. Maaf, Gusti Ramapati. Maaf beribu maaf. Terus terang, hamba tidak bersedia bicara masalah ini. Jangan salah paham, Nyai Paricara. Aku tidak bermaksud mengungkit-ungkit masa lalumu. Aku justru mempunyai maksud yang baik. Begini, ya, mungkin aku ini orang tua yang tidak tahu diri. Tetapi setidak-tidaknya aku mempunyai watak yang cukup baik karena aku suka berterus terang. Nyai Paricara, kasihan sekali kalau kau harus terus hidup menjanda. Manusia ditakdirkan hidup berpasang-pasangan. Karena itu tidak ada salahnya kalau kau segera menemukan pasanganmu yang sesungguhnya. Maaf Nyai, sekali lagi kukatakan, aku tidak bermaksud mengungkit-ungkit masa lalumu. Aku justru bermaksud baik kepadamu. Bagaimana Nyai? Bagaimana kalau sekiranya kau tetap tinggal di rumahku ini? Maksudku bagaimana kalau sekiranya aku mengambilmu menjadi istri? Meisin tersentak bagaikan disengat kalajengking. Dia sama sekali tidak menduga bahwa Sang Ramapati akan mengutarakan kata-kata seperti itu. Dia tidak habis berpikir. Dia menjadi gugup dan kebingungan. Wajahnya pucat dan tubuhnya menjadi dingin gemetar. Ada apa Nyai? Apakah ada kata-kataku yang telah menyinggung perasaanmu? Tidak, Gusti Ramapati. Apa yang telah Gusti kemukakan kepada hamba sepertinya cukup wajar. Sekarang bagaimana jawabanmu? Apakah kau bersedia menjadi istriku? Ampun Gusti. Apakah Gusti tidak tahu bahwa hamba ini hanyalah rakyat biasa? Hamba hanyalah seorang warga desa yang tidak mempunyai martabat ataupun derajat yang luhur. Itu tidak menjadi soal. Justru aku ingin membuat martabatmu dan derajatmu menjadi luhur. Dengan menjadi istriku, maka derajat dan martabatmu akan terangkat ke tempat yang lebih layak. Kau akan menjadi istri seorang pembesar kerajaan. Kau tidak perlu lagi tinggal di desa Pasuruan satu yang terpencil. Kau akan segera masuk dalam kehidupan kalangan istana Majapahit. Kau akan duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan warga istana Majapahit yang lain. Bukankah maksudku ini cukup baik, Nyai? Sekarang bagaimana tanggapanmu? Bagaimana jawabanmu? Aku ingin mendengar secara jelas dan gamblang. Ampun Gusti Ramapati, bukannya hamba menolak. Lamaran Gusti Ramapati hamba anggap sebagai suatu berkah ataupun suatu penghargaan yang sangat tinggi. Tapi sekali lagi hamba mohon ampun. Hamba sudah memutuskan untuk tidak berhenti menjadi seorang tabib. Dan pada saat sekarang ini hamba tidak ingin pekerjaan ataupun tugas-tugas hamba terganggu oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Itulah sebabnya hamba sama sekali belum memikirkan untuk berumah tangga lagi. Hamba ingin tetap sendirian, Gusti. Dan hamba tetap ingin tinggal di desa Pasuruan 1. Hamba ingin lebih dekat hidup bersama rakyat jelata. Bukan berarti hamba mengesampingkan kepentingan masyarakat lain. Tapi pada saat sekarang ini, tenaga ataupun keahlian hamba masih sangat diperlukan bagi kepentingan rakyat jelata. Kukira sikapmu itu kurang bijaksana, Nyai. Hamba tetap ingin berjuang di kalangan masyarakat bawah. Hamba ingin menolong orang sebanyak-banyaknya. Dan hamba sama sekali tidak mengharapkan pamrih apa-apa. Hamba tidak peduli
apakah orang akan memberikan imbalan atau tidak. Sebab hamba bekerja untuk kepentingan sesama hidup. Kalau begitu sama artinya kau menolak lamaranku. Ampun Gusti Ramapati. Hamba tidak berani menolak lamaran Gusti Ramapati. Tapi sepertinya lamaran Gusti kurang pada tempatnya. Masih banyak gadis-gadis lain, wanita-wanita lain yang lebih pantas mendampingi Gusti dibanding hamba. Kau jangan berusaha menghindari persoalan ini, Nyai Paricara. Aku minta ketegasanmu. Apakah kau menolak lamaranku ini ataukah menerimanya dengan tangan terbuka? Sekali lagi, hamba mohon ampun Gusti. Hamba tetap tidak bisa menerima lamaran Gusti. Coba pikir sekali lagi, atau pikir 2 kali lagi. Kau jangan bodoh, Nyai Paricara. Setiap wanita selalu mendambakan kehidupan yang lebih baik. Setiap perempuan pasti mengidam-idamkan menjadi istri bangsawan ataupun pembesar kerajaan. Dan sekarang kesempatan ini kuberikan hanya kepadamu. Kau harus bisa menangkap kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Coba kau pikir sekali lagi atau 2 kali lagi. Aku tidak memaksamu untuk menjawabnya sekarang. Kau boleh merenungkannya malam ini. Dan besok pagi aku akan mendengar jawabanmu secara tegas. Nah, selamat malam, Nyai Paricara. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok uloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pil. Rematik kuku sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Karol Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Mitra Karimata, Anda masih menyimak serial Sandiwara Radio Tutur Tinular di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Sambil menghapus keringat dingin yang mengalir di lehernya, Meisin melangkah perlahan-lahan meninggalkan ruangan pendopo. Begitu sampai di ruangan biliknya, dia segera merebahkan diri di atas ranjang berukiran indah. Dia mendesah perlahan, wajahnya berkerut, dan wajah itu masih sedikit kepucat-pucatan. Sang Hyang Widiwasa, cobaan apa lagi yang kau berikan kepada hambamu ini? Aku sama sekali tidak bisa mengerti. Aku datang ke Majapahit dengan tujuan mengobati penyakit Gusti Prabu. Tapi mengapa Gusti Ramapati menghamparkan persoalan yang sangat pelik? Aneh sekali. Orang tua itu rupanya tidak cukup mempunyai harga diri. Kasihan Nyai Ramapati. Dan bagaimanapun juga, aku tidak akan menerima lamarannya. Aku belum menjadi seorang wanita simpiti. Tapi aku harus memilih cara yang terbaik untuk tetap mempertahankan pendirianku ini.
Silakan duduk, Nyai Paricara. Bagaimana tidurmu semalam? Apakah kau cukup nyenyak? Apakah kau tidur bersama mimpi-mimpi yang indah? Hamba sangat lelah, Gusti. Hamba tidur dengan nyenyak sekali, tanpa sepotong pun mimpi. Bagus. Syukurlah kalau kau bisa istirahat dengan nyaman. Nah, Nyai Paricara, lihatlah. Udara di luar sangat terang, langit biru bersih, dan burung-burung berterbangan dari pohon ke pohon. Bukankah sebuah pemandangan yang sangat indah, Nyai? Mudah-mudahan jawabanmu kali ini pun menjadi lebih indah lagi. Ampun, Gusti Ramapati. Ampun kalau sekiranya jawaban hamba mengecewakan hati Gusti Ramapati. Tapi memang begitulah. Hamba sudah bertekad untuk tidak merubah pendirian hamba. Hamba terpaksa tidak dapat menerima apa yang Gusti inginkan. Apa sebenarnya yang membuatmu keberatan, Nyai Paricara? Aku heran. Aku telah memberi kesempatan yang sebagus-bagusnya kepadamu. Tapi mengapa kau justru menolaknya? Apa sebabnya, Nyai? Gusti Ramapati, untuk saat sekarang ini, hamba memang tidak ingin mengundang persoalan. Ada lagi yang bisa kita bicarakan, bukan? Ampun, Gusti Ramapati. Sekali lagi hamba mohon ampun kalau sekiranya sikap dan tanggapan hamba telah mengecewakan hati Gusti. Sudahlah, tidak apa. Aku bisa mengerti. Terima kasih, Gusti. Terima kasih atas pengertian Gusti. Ramapati dapat memahami persoalannya. Sikap dan